Persiapan pon kemarin, saya sampai nangis juga. Saya itu bangun fitness, buat saya persiapan aja. Itu saya persiapan pon kemarin cuma 2 bulan. 2 bulan itu saya nggak terima orang latihan, buat saya aja. Mobil saya gadain buat kebutuhan saya. Masih saya sempat itu menelpon pengurus KONI. Saya minta tolong. Dan saya juga minta tolong apa yang mereka utarakan ke saya, janjikan. Nggak meminta gitu loh. Saya pikir dia orang sosok yang tidak tepat untuk mengurus dunia olahraga ini. Itu ngerti nggak gitu? Apapun sebenarnya, itu bisa saja kita cari celah gitu. Salam olahraga jaya. Rahmatul Abarni atau dipanggil akrab dengan Bang Camai ini merupakan reporter khusus olahraga yang melakukan liputan-liputan pada event-event olahraga secara nasional, daerah apalagi nasional, mungkin juga kepada mancanegara. Kita akan gali nantinya apa sih problem yang terjadi di dunia olahraga Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua yang spesial ini, terima kasih ya sebesar-besarnya nih kepada Bang Iwan Samurai, Bang. Terima kasih Bang telah hadir di channel Kopi Pahit Hidayat. Apa kabar? Terima kasih, kabar baik. Waduh, siapa sih yang tak kenal dengan Bang Iwan Samurai? Seorang binaragawan kebanggaan Sumatera Barat yang mengharumkan Provinsi Sumatera Barat di tingkat nasional, bahkan di luar negeri juga ya. Nah, nanti kita akan gali juga. Dan kabarnya, beliau sudah memutuskan untuk pindah dari Sumatera Barat. Suatu berita yang menyedihkan. Nah, ya begitulah. Saya mulai dari Om Camai ini. Om Camai, di jagat pemberitaan Sumatera Barat, beberapa bulan belakangan ini kita dikonsumsikan oleh berita habis musyawarah KONI ya, Provinsi Komite Olahraga Nasional Sumatera Barat. Terus juga ada sedikit tidak jelasnya pelantikannya, tidak jelasnya anggaran dan segala macamnya. Sesungguhnya apa yang terjadi nih, Om Camai? Kacamata saya wartawan ya Bang ya? Oh iya, saya sebagai wartawan peliput olahraga. Jadi perlu yang saya saya garis bawah dulu, olahraga tuh jiwanya tuh fair play. Jiwanya itu fair play, siap menang, siap kalah. Siap menang, siap kalah, artinya ketika yang menang, maka pada saat itu momennya adalah dia yang berkarya dan dia berhak atas kita anggap prestasi lah. Ya. Kemudian yang kalah legowo. Kecuali kayak di beberapa bidang yang memang kalau kalah terus tetap saja ribut gitu kan, kita ribut. Nah, hakikatnya begitu Bang. Fair play. Jadi di olahraga itu kan dunia sportivitas yang tinggi. Itu yang menunjukkan sportivitas. Ketika kita bertarung, kita bersiapkan diri untuk bertarung. Ketika kita tidak menang, tentu menghargai, menghormati dan mendukung yang menang. Nah, mestinya seperti itu. Nah, sekarang yang terjadi bagaimana? Nah, yang terjadi adalah ketika masih coba, saya bilang, saya bahasanya masih coba ya. Masih coba ya. Masih coba untuk berjuang. Mungkin saya anggap teman-teman sebagian menyebutnya berjuang ya. Dengan kacamata saya, oh ini berusaha. Dengan secara segala daya dan upaya. Ya begitulah kira-kira gitu loh. Nah, dengan segala daya dan upaya itu, apapun sebenarnya itu bisa saja kita cari celah gitu. Bang Dayat mungkin kalau perhatikan Piala Dunia yang lalu, segala daya upaya itu sudahlah pakai VAR, ujung pantatnya aja kelewatan, offset, ribut orang kan gitu kan. Betul. Sekarang fair play-nya adalah ini sudah terjadi dan itu sudah dilalui proses gitu. Jadi saya pikir Logowo adalah menjadi sebuah kunci untuk membangun proses ke depan. Nah, dampaknya adalah, bicaranya kan dampak nih Bang. Ketika gonjang-ganjing, atlet nggak keurus Bang. Membina atlet, mengurus atlet itu bukan seperti istilah saya, bukan seperti membuat pisang goreng, bukan seperti membuat bakwan. Cari ke pasar hari ini. Ini kalau ini. Jadi KONI merupakan induk organisasi olahraga berprestasi. Kan? Yang melakukan pembinaan fasilitasi kepada cabang-cabang olahraga. Anggotanya cabang olahraga itu ada atlet di situ. Itu fungsi utamanya kan. Termasuk juga dia mendapatkan uang dana hibah dari APBD, termasuk juga dari pihak ketiga. Inilah yang digunakan untuk memfasilitasi ke bawah begitu.
sekarang induk organisasi ini yang kurang nyaman, yang tidak nyaman begitu. Atau dibikin tidak nyaman. Atau dibikin tidak nyaman. Nah, Bisa gitu seperti itu ya? gitu lah. Ini persoalan ideologi keolahragaan yang terjadi kah? Atau memang ada faktor X lain nih? Dari kacamata seorang reporter. Berita banyak, Bang. Banyak berita. Lihat saja di situ dulu. Oke. Seperti apa perspektifnya mereka seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau mau cari masalah apa saja ketemu masalah. Bisa kita kali-kali masalah. Nah, seperti yang Bang bilang tadi, ini sesuai dengan amanat undang-undang olahraga. Itu kan duitnya dari pemerintah, kalau dari pusat, dari minta pusat ke turun ke KONI-nya, terus ke bawah, terus ke bawah ke cabornya. Nah, kita juga di daerah juga seperti itu, dari pemerintah daerah turun ke KONI-nya nanti identifikasi kepada kebutuhan cabur, kebutuhan cabang olahraga, mana yang klasifikasinya klasifikasinya mendapat Nah, ini seperti dikatakan tadi Om Camai. KONI Sumbar ungkap penyebab belum cairnya bantuan pembinaan atlet. Nah, ini kan dampak. Nah, iya. Mau cari ribut terus? Abang nggak capek? Kasian dong atletnya. Bang, gini Bang, saya 2012 sejak dalam tanda kutip sudah ngurus olahraga. Kisruh ini sudah dimulai sejak 2016, Bang. Selalu saja, siapa saja. 2016 saya termasuk salah satu orang, saya termasuk salah satu sosok yang membawa surat mosi tidak percaya untuk dari cabur untuk ketua KONI waktu itu. Tapi nggak jadi gitu. Ya. Karena proses-proses jalan saling berkuat gitu. Nah, selesai ketua ini, selalu saja ada masalah. Selalu aja masalah. Selalu. Demennya apa gitu loh. Dikiranya duit di KONI ini banyak gitu loh. Iya. Motivasinya apa sih? Saya nggak ngerti juga Bang, motivasinya gimana gitu loh. Beliau yang harusnya dapat perhatian gitu loh. Nah, jadi kisruhnya ini akibatnya seperti itu. Pengurus KONI itu lihat. Udah sampai pengurus KONI era 80-an. Ya, senior kita yang olahragawan dulu minta dihentikan dalam rangka pembinaan olahraga itu berjalan dengan baik. Ketika Saiful jadi almarhum Saiful menjadi ketua KONI digerogoti. Ketika Abin menjadi jadi ketua KONI digerogoti. Ketua Roni Pahlawan jadi ada saja. Berarti kan artinya setiap fase ada celah. Ini KONI kayak anak gadis yang cantik gitu loh Bang. Gitu kan. Bahaya sekali Bang. Iya, bermasalah terus ya. Ketika pangerannya sudah disepakati ini ribut lagi begitu loh kan. Yang teraniaya mereka Bang gitu loh. Atlet Bang. Bang Camai. Mohon maaf. Oke, nanti saya ingin tanya juga nanti opsi solusinya terkait persoalan KONI ini. Ternyata juga ada pemberitaan juga persoalan nasib atlet kita yang pindah ini. Gimana Om Camai melihat ini? Benar berita itu? Saya sudah konfirmasi dan klarifikasi kepada sejumlah atlet tersebut. Ya benar Bang. Berapa jumlahnya? Lebih kurang? Sekarang itu yang sudah fix itu, yang sudah dalam proses pemindahan itu 3 Bang. Oh. Itu ketiga-tiganya peraih medali emas Bang. Oh, Oke. Terus yang dibujuk ada 2 orang Bang. Dua-duanya juga peraih medali emas Bang. Dan dalam proses bujuk Bang, ada juga peraih medali perak Bang. Itu sedang dibujuk Bang. Itu menggambarkan apa Bang? Daerah lain bagi dia ini hegemoni, ini kebanggaan, ini penting sampai harus harus ngerampok-rampok atlet luar yang mungkin teraniaya gitu. Ya udah lu sama sini aja. Saya kemarin dengan salah satu atlet. Kemarin Bang. Ini sekarang ada apa nih? Nah, itu nah kemarin itu dengan atlet bicara dia. Bang, seharusnya saya kemarin Bang di Papua Bang. Saya ditawari 1M Bang katanya. Artinya tapi apa? Karena dia masih punya kebanggaan dengan daerahnya. Nasionalisme kedaerahannya, dia enggak mau. Dia enggak mau. Wow. Keren. Keren banget. Kira-kira Om Camai. Kita hargai itu. Betul. Jadi atlet berprestasi kita yang berhasil menggait emas ini adalah duta daerah yang mengharumkan, membuat nama baik daerah itu di pentas nasional kalau seandainya PON begitu kan. Ini tidak hanya menyangkut persoalan uang sesungguhnya, tapi ada kebanggaan yang terwakilkan melalui atlet berprestasi kita. Sehingganya perlu ada persiapan yang serius dan sungguh-sungguh untuk menciptakan, membina, memfasilitasi atlet untuk berprestasi. Benar nggak? Untuk sampai di apa namanya Bang Wan? Tribun itu namanya panggung juara itu. Jangan salah Bang. Saya di Papua kemarin dalam tanda kutip ngurusi proses klarifikasi dan konfirmasi itu sedikitnya tuh ada 5 sampai 6 atlet yang sampai patah-patah berdarah-darah gitu loh Bang. Masuk rumah sakit dirawat Bang.
Oke? Oke. Itu gambaran bagaimana perjuangan mereka. Ya. Patah, Bang, Ya, berdarah, Bang. betul. Ada yang jatuh dari ketinggian, Ya. masuk ke rumah penduduk gitu. Ya. Itu kan Saya dengar. Itu kan apa namanya? Bagaimana dia berjuang untuk daerahnya? Iya. Apakah daerahnya memikirkan perjuangan mereka? Kan saya nggak tahu gitu. Lihat saja dampaknya sekarang. Itu satu. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat adalah, Bang, Abang bicara kebanggaan dari tadi. Mohon maaf, Bang. Abang pernah nggak duduk di depan podium juara itu? Ketika bendera Tuah Sakato ini naik, Bang, dengan background lagu Padamu Negeri, Bang. Bendera Tuah Sakato itu di atas. Bang, mohon maaf, Bang. Ya, Rinding belum saya, Bang. benar. Itu suatu nilai yang tidak terhargai. Dia Padamu Negeri ya, Bang ya? Ya, oke. Padamu Negeri. Itu kebanggaan, Bang. Ya, itu luar biasa. Itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa di... Oke. Om Cabe, terima kasih. Nanti kita akan coba gali juga mengenai apa kira-kira solusi agar kondusivitas dunia olahraga di Sumatera Barat ini bisa segera pulih begitu kan. Nah, bicara tentang pembinaan dan fasilitas terhadap atlet tadi, ini kebetulan juga ada Bang Iwan Samurai. Saya coba perkenalkan dulu secara singkat. Beliau adalah medali yang Iwan terima di Bumi Cenderawasih ketika PON 2021 lalu, itu adalah PON yang berturut-turut ya. Dari 2012 PON Riau, 2016 di Jawa Barat, 2021 di Papua. Iwan Samurai membawa pulang emas dari ajang olahraga terbesar di Indonesia. Tapi ada yang menarik. Di balik kegembiraan, nama beliau Muswat Iwan. Maka dipanggil Iwan. Iwan Samurai. Ya kan, meraih emas cabang olahraga di kelas 75 kg ternyata memiliki catatan pilu. Apa itu? Bang Iwan akhirnya juga mengorbankan sejumlah nama, Aset. uang gitu ya, untuk bisa berjuang mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat. Sayang, berita yang sangat mengharukan sekarang ini adalah Iwan Samurai menyatakan telah pindah ke Surabaya. Mudah-mudahan ini salah. Saya klarifikasi, apa sih yang sesungguhnya terjadi sama Bang Iwan Samurai ini? Ya, mungkin kalau saya pribadi bicara dengan koridor keatletan ya, Pak. Ya, sebagai atlet. Ya. Sebenarnya kami kan ada grup juga itu, grup atlet binaan KONI gitu. Seharusnya pengurus cepat tanggaplah apa masalah atlet ini sekarang. Intinya cuma satu, kemarin itu seharusnya KONI ini cepat mengeluarkan dana pembinaan yang dijanjikan. Kalau saya itu terkucur, teman-teman nggak bakalan ini. Jangan hanya semata-mata saya lihat dari awal ya, mungkin itu udah bahasa Bang ya. Sebelum berangkat PON, pasti mereka berbicara itu. Nanti kalau ada atlet yang menyumbangkan medali emas, dapat yang mau kerja ada lowongan kerja. Itu dijanjikan awalnya? Iya. Betul. Yang mau kuliah sampai selesai dikasih universitas. Terus yang mau buka usaha dikasih modal kerja. Toh saat tidak ada, nihil semua. Saya jujur itu saya sangat kecewa banget. Saya kecewa. Kenapa demikian? Saya jujur aja sebenarnya apa kata orang Pak ya, ibu hati mau ninggalin Ranah Minang ya. Iya. Kenapa demikian? Apa ya? Orang tahu Iwan Samurai itu Sumatera Barat, Bang. Nah, tapi internasional malahan. Iya, saya bulan 5 ini prestasi game saya ini. Nah, tapi bagaimana saya harus memilih itu? Jangan kita berbicara apa yang sudah kamu kasihkan, tapi seharusnya apa yang udah dikasihkan pemerintah Sumatera Barat buat saya. Jujur, saya masalah viral menggadaikan mobil itu bukan sekali. Betul. Hampir setiap PON saya mengadakan mobil. Kenapa demikian? Karena orang awam dia nggak bakalan tahu pengorbanan kita. Karena tidak cukup, kita butuh suplemen semuanya. Kalau dulu saya oke lah, semenjak pandemi saya masih ada jadi beli alat, suplemen. Ya, ada usaha gitu kemarin ya. Sejak pandemi, betul. Ya kita down dan saya harus latihan. Terus ibarat air dalam ember diambil tuh habis terus, Bang. Betul. Ya. Apalagi sekarang saya tahu di saat nama kita lagi di atas, kita di Sanjung. Pas jatuh
bakalan nggak ada yang memperhatikan. Nah, ada tawaran dari teman itu di Jakarta, Bang Iwan, sampai kapan mau jadi atlet? Bukalah fitness. Keadaan udah pandemi seperti ini, nggak ada BA yang mau ambil produk. Ya udah, saya iyakan. Nah, sekarang jujur saya masih berat loh mau pindah, tapi saya harus memilih karena di balik itu ada yang harus saya bayar tiap bulan. Ada kebutuhan yang lain yang tidak bisa abang tawar-menawar gitu ya? Benar. Nah, itu sebenarnya kemarin saya udah ungkapkan waktu podcast perdananya Pak Wagub itu. Jadi saya harus, ada yang saya harus bayar. Tolonglah realisasikan omongan yang telah dilontarkan. Iya toh. Itu kan janji, tepatilah. Tapi nggak ada sama sekali, dan saya juga nggak, ya mungkin Tuhan berkata lain, walaupun saya berkecimpung mengharumkan nama Sumbar, ya seperti bilang Bang Camat tadi, saya juga bertanding bukan hanya untuk nasional, sampai lagu Indonesia Raya saya merinding waktu di Kamboja itu dapat medali emas 2 itu. Memang nggak bisa dinilai dengan uang, tapi walaupun nggak bisa dinilai dengan uang, untuk perjalanan situ kan butuh uang. Nah, gitu loh. Nah, jadi ya seharusnya mereka paham gitulah. Nah, ya sekarang saya harus mengikuti alur hidup aja gitu. Oke, Bang Iwan. Saya bisa menangkap emosi Bang Iwan, kecintaan terhadap Sumatera Barat, mengharumkan nama Sumatera Barat di pentas nasional, bahkan juga pentas global di SEA Games ya. Itu kan juga orang mengatakan Iwan Sumure itu bukan dari daerah lain selain Sumatera Barat. Benar. Itu kebanggaan kami sebagai warga Sumatera Barat, Bang. Apa kebanggaan itu ya hilang dalam diri Abang sekarang nih? Rasa cinta daerah Abang itu sehingga Abang akhirnya pindah. Ya makanya saya bilang tadi Pak, berat bagi saya. Cuma saya harus memilih. Kenapa demikian? Karena ini perhelatan kejuaraan ya PON ya, pengolahragaan nasional yang gengsinya buat daerah yang luar biasa. Saya pun bisa 1 kali PON lagi. Bisa 1 kali lagi misalnya kan? Karena PON berikutnya saya nggak bisa lagi. 2004 jadi, di salah satu Medan. Ya, di Medan Aceh, tuan rumah ya. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, saya masih seperti ini, nggak ada perubahan. Kalaulah ada perhatian, apresiasi dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, minimal dia merealisasikan janjinya, Abang tetap pindah. Ya nanti kan kita bicarakan lah. Itu dia. Mungkin satu lagi ya, siap. Mungkin Bang Camat dia tahu itu waktu zaman mendiang. Sebenarnya saya itu banyak sih daerah yang mau minta. Papua juga. Papua tuh kemarin saya mau pindah. Bonusnya 1M, uang pembinaan saya 500 tuh. Nggak perlu tanding aja saya. Tapi saya waktu zaman Pak Mendiang Pak Saiful, Ketua KONI. Ini maaf ngomong, beliau sangat luar biasa kedekatannya sama atlet. Dia menampung apa ekspresi atlet itu, apa keluhan atlet itu, dia tampung, dibicarakan, dia carikan jalan keluar. Waktu itu saya masih ditawar sama Papua. Bukan, masih Jawa Timur itu. Jawa Timur. Nah, sekarang Jawa Timur lagi. Getol Jawa Timur ya, Bang. Itu contoh orang getol menjaga harga diri daerahnya. Ini udah pasti pindah nih ya. Tidak ada kontrak itu Jawa Timur ya. Jadi memang Jawa Timur memang getol lagi nih. Iya. Menghargai apresiasi. Ya, jadi waktu itu saya sempat ngobrol sama beliau Mendiang. Oke lah Pak. Saya pun juga secara batin kita udah dekat juga. Ya apa pepatah kata orang awak, hujan ameh di rantau orang, hujan batu di kampung, biarlah tapi batunya itu jangan kadang-kadang. Itu kadang-kadang tuh. Jadi indah bisa ditahan. Iya, jadi indah panua kate panua ke bawah. Itu udah saya ungkapkan di zaman PLT-nya Pamdanus. Semuanya udah kita bicarakan, tapi mereka nggak bisa merealisasikan, hanya cuma ngomong aja gitu, nggak ada realisasinya. Dan saya menunggu 1 tahun lebih loh. Tanggal 5 April 2022 sampai sekarang baru kemarin surat saya di ACC. Dan saya pengurus KONI sekarang, saya lihat mereka luar biasa logo. Kenapa?
Ya ibaratnya saya ini kan pulang dari Jepang ya Pak. Betul. Kalau orang Jepang itu ibaratnya ini loh. Oh apa? Samurai ya? Apa? Kalau memang nggak sanggup. Harakiri. Harakiri mereka. Ya kalau mereka nggak sanggup, ya mereka kasih kepada apa atlet bukan? Kepada atlet. Ya atlet kan mereka kan mau pindah gitu. Iya betul. Ya, ya mau tidak mau ya mempermudah jalan, iya kan? Kita nggak menyalahkan pengurus KONI yang sekarang. Tidak menyalahkan pengurus KONI sekarang ya. Tapi yang benar uang pembinaan kepada atlet yang menjadi hak atlet, termasuk juga bonus, itu ditunaikan. Bonus sudah ditunaikan, Bang. Bonus sudah ditunaikan. Cuma janji-janji ini. Janji-janji ini. Ya. Pokoknya ya bukan zamannya gubernur atau wakil gubernur sekarang, sama kemarin juga Pak Iwan Praitno juga. Ya biasa lah kan. Sebelum berangkat mereka pidato. Itu saya udah berapa kali nih udah pengalaman ya. 4 kali makanya sama Pak Saria ya kebanggaan kita pas dapat emas ikut berfoto. Yang dapat emas nanti yang mau modal kerja dikasih, yang mau kuliah melanjutkan kuliah dikasih. Udah hafal ya Bang? Ya udah tahu. Makanya kemarin itu ini mau ngomong nih Pak. Saya sekarang kan buka fitness tuh. Dia sempat ngomong gitu. Nanti kalau buka, gua main situ ya? Bukan main, mau gunting pita. Mau gunting pita gimana? Saya candain gitu. Realisasikanlah dulu uang modal kerja yang dijanjikan. Tapi seloroh dengan ketawa aja. Oke, ada yang menarik. Ternyata Bang Iwan Samurai sesungguhnya dalam prakteknya sudah membuktikan kebanggaan untuk Sumatera Barat. Bahkan juga ketika itu tahun-tahun sebelumnya ditawarkan oleh Papua, oleh daerah lain dengan bonus yang cukup menggiurkan, tetap bertahan karena kecintaan terhadap Minangkabau begitu, terhadap Sumatera Barat. Namun dalam proses untuk melatih diri, untuk mempertahankan eksistensi dan prestasi tentu perlu pembiayaan. Benar. Nah, boleh Bang Iwan ceritakan sedikit? Ya, betul. Boleh Bang Iwan ceritakan sedikit kebutuhan Bang Iwan itu untuk menjaga stamina, perlu suplemen atau peralatan? Kira-kira Bang? Ya, yang jelas ya binaraga itu. Kabarnya Abang makan telur berapa buah satu hari, Bang? Kalau saya persiapan tanding itu biasa kan setahun, Pak ya. Ya. Itu saya sehari mengkonsumsi telur 20. Telur aja 20 satu hari begitu. 5 pagi, 5 siang, 5 sore, 5 malam. Terus daging maupun ayam, dada ayam, daging maupun ikan itu sekilo sehari. Belum lagi suplemen. Whey protein, kreatin untuk menunjang performa latihan kita. Sebab kenapa? Kita itu menumbuhkan otot, bukan masalah kekuatan. Jadi dia butuh waktu, ibarat pisau disiram biasa. Jadi udah ibarat semen sama pasir lah, harus sejalan. Tanpa itu bullshit, nggak bakalan bisa. Kasih bocoran suplemen itu harganya berapa? Ya, artinya juga publik harus tahu juga. Ternyata memang ya kalau untuk suplemen aja saya itu sebulan itu 15 juta. Suplemen aja. Makanya saya bilang, subhanallah. Saya jujur saya cinta olahraga ini, saya suka olahraga ini. Ya kebetulan saya pulang dari Jepang dulu, Bang. Ya, Bang 3 tahun ya di Jepang. Ya, di Jepang. Saya dulu pulang dari Jepang. Saya menekuni olahraga ini waktu di Jakarta. Sempat ketemu sama Aderai dan itu saya juga yang mengenali suplemen di Sumatera Barat ini. Mereka di sini dulu belum tahu gitu. Saya belajar juga masalah personal trainer gitu. Saya jujur saya tidak rewel, saya nggak minta neko-neko loh sama KONI. Saya juga usaha sendiri. Saya berpikir gini, yang memberatkan biaya untuk membentuk badan ini suplemen. Bagaimana otak saya jalan menjual suplemen ini. Jadi untungnya saya bisa saya belikan lagi. Betul. Gitu. Sebenarnya kan tidak terlalu membebani gitu loh. Yang penting itu perhatian kecil. Iya, Bang Jamal. Yang kedua ya, saya bertanding. Saya juga dulu awal-awal saya tahu diri loh. Saya bertanding biaya sendiri aja. Saya nggak pernah. Dalam rangka duta daerah membangunkan. Iya, waktu awal-awal. Gitu ya, modalnya gini, modal sendiri. Ya, masalah gini. Ya ibaratnya kita tahu untung, tahu diri lah. Kita belum apa-apa, belum berprestasi, kita udah, ya ini maaf ya teman-teman atlet yang lain gitu. Belum apa-apa, udah kita minta bantuan ini segala macam. Buktikan dulu, buat prestasi kita dulu. Tapi nggak bakalan, pasti kita dilirik. Ternyata kebablasan Bang. Kan beliau nggak ngomong. Ternyata hasil
yang dipetik hari ini tidak sepenuhnya investasi dia. Benar, itu dia. Tapi investasi personal beliau juga loh, Om Camat. Tapi alhamdulillah. Tapi kan memang panggilan kebanggaan mewakili daerah tadi yang paling saya tertarik juga. Karena seorang olahragawan itu kan itu juga kebanggaan mewakili daerahnya begitu. Satu lagi mungkin Bang ya, saya juga udah punya sasana tempat fitness. Saya dengan Jawa Timur, mungkin dalam minggu ini saya berangkat, udah saya kontak ya pengurusnya. Kemarin saya udah ketemu sama ketumnya juga. Kita akan membicarakan lebih detail. Ini kan karena surat terlambat gitu. Untuk sekarang ini kan masalah untuk PON aja. Dan berikutnya bagaimana nantinya kita belum bicarakan. Saya berjanji akan tetap melahirkan Iwan Samurai baru di gym saya. Karena itu kecintaan saya sama Sumatera Barat. Wow, apresiasi. Tetap. Dan itu saya juga udah persiapan. Udah jalan. Kemarin Mister Indonesia saya mengirim 1 orang, itu dana saya pribadi. Wow. Dapat perunggu. Dapat perunggu, umurnya berapa? 25-24 ya. 25 Bang. Artinya proses minimal bisa, kalau dia upgrade terus itu bisa 3 atau 4 kali PON, Bang. Ya. Masalah kematangan otot itu saya lihat itu di umur 30 ke atas. 30 ke atas kematangan otot ya. Seharusnya kan juga ikut dia andil membinanya. Itulah. Yang mau 20 tahun, 25 tahun tadi, Mike. Jadi kalau dalam proses sebenarnya kita langsung aja, Mbak ya. Dalam proses pemerintah pusat itu sudah memberikan blueprint olahraganya gitu. Ada namanya DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Gitu. Nah, proses pembinaannya sebenarnya kita dari daerah sudah bagus gitu, sudah ada. Ada namanya PPLP. Betul. Sekolahnya juga ada. Sekolahnya di situ. Itu sudah dibina. Nah, tapi mereka kan perlu upgrade. Gitu. Mereka perlu harus diiringi prosesinya terus. Mereka perlu ruang kompetisi. Dan kompetisi itu yang kita jaga. Bagaimana mereka menjaganya? Seperti kata Bang Iwan tadi. Untuk menjaga kondisi tubuhnya saja, beliau butuh 1 tahun. Makanya bahasa saya tadi, olahraga ini bukan bikin bakwan, beli pasar bahan hari ini, terus ntar siang bisa jadi. Gitu. Nah, proses ini yang mungkin kita lupakan gitu loh. Itu Bang. Saya mengutip pernyataan dari Ketua KONI yang terpilih, persoalan keterlambatan bantuan uang pembinaan karena belum adanya serah terima keuangan dari pengurus lama kepada pengurus baru, sehingga belum dapat dicairkan dan disalurkan kepada atlet. Nah, ini kan jelas pokok persoalannya ada di induk organisasi. Aduh, tiap tahun miliaran kasih itu KONI. Pas ada event 30 miliar, 35 miliar. Iya kan? Nah, solusinya apa kira-kira Om Camek? Solusinya saya bilang beri ruang penuh, beri ruang. Delegasikan wewenang itu ke pihak yang mestinya bergerak. Beri kuasa penuh, jangan disekat-sekat. Jangan intervensi. Apalah nama yang tepat itu ya. Kalau saya katanya intervensi. Ya, kalau Bang Dayat bilang intervensi, kalau saya bilang dugaan saya intervensi politiknya kuat begitu. Nggak boleh olahraga ini diintervensi secara politik. Kalau ingin dia tumbuh subur secara alamiah, ya kan? Iya, karena begitu Bang. Karena menciptakan atlet itu sebenarnya beda-beda tipis dengan menciptakan kader Bang. Betul. Abang menjadi seorang loyalis kader itu butuh berapa lama waktunya, Bang? Jiwa raga. Mereka juga seperti itu. Nah, mereka sekarang gini, Bang. Kan sebenarnya memberikan wujud perhatian saja, Bang. Iwan Samurai, marilah. Aduh, Om Camek. Gimana sih caranya supaya Om Iwan Samurai ini nggak pindah nih? Apa yang kita mesti lakukan di Sumatera Barat ini, Om Camek? Apakah perlu ada petisi juga lagi ini kan? Kita bermohon Om Iwan Samurai jangan pindah deh, gitu. Perlu nggak? Proses sudah jalan, Bang. Karena keterlambatan apresiasi dan perhatian dari pemerintah daerah. Bang, saking tidak cakap dalam proses penganggaran itu, Bang. Bang kan katanya nganggarannya. Ini mau saya potong sedikit, Bang Camat. Siap. Iya, oke Bang. Saya mungkin ya bukan
Di satu sisi orang melihat di luar, wih, Iwan Samurai enak di Sumatera Barat, kerjanya cuma latihan. Dia kerja PNS cuma isi absen. Di luar orang beranggapin seperti itu, makanya dia badannya up terus, bagus terus, diimbau jadi juri Gespus terus. Di sisi lain saya menangis lah. Jangankan dapat kerja, dapat honor kerja aja saya di Sawalunto diberhentikan. Gila enggak? Udah nggak tahan saya. Jadi apa? Gila enggak? Bayangkan. Itu kondisi yang sesungguhnya terjadi yang dialami Bang Iwan. Nih satu lagi Bang ya, persiapan pon kemarin. Saya sampai nangis juga. Saya itu bangun fitness, buat saya persiapan aja. Itu saya persiapan pon kemarin cuma 2 bulan. 2 bulan itu saya nggak terima orang latihan, buat saya aja. Saya dana saya udah mobil saya gadain buat kebutuhan saya. Masih saya sempat itu menelpon pengurus KONI. Ya ini mau ngomong namanya Bang Aleo tuh beliau. Saya minta tolong. Dan saya juga minta tolong apa yang mereka utarakan ke saya janjikan, nggak meminta gitu loh. Mereka yang berlebihan juga sebenarnya, Pak. Apa yang mereka utarakan jadi haknya. Itu yang saya minta, tapi nggak ada. Saya waktu itu masih ingat nih, lillahi ta'ala. Jam 1 saya kardio panas. Saya berjemur Pak di atas tuh Bang. Iya. Ruko apinya saya. Berjemur berkeringat. Untuk yang dimakan nanti gimana lagi nih ya? Nggak ada sama siapa, saya gila. Bagaimana dia menciptakan konsentrasi, sementara otaknya berpikir makan? Udah luar biasa. Maka saya bilang saya udah enggak. Makanya bilang saya KONI sekarang ya mereka nggak bisa mencari jalan keluar ya mungkin ini jalan terbaik. Itu nggak bisa juga menyalahkan. Itu alamiah sekali. Iya. Alamiah sekali. Yang parah itu lagi. Ya bukan nyalahin KONI yang lain, ditahan tapi nggak ada realisasi. Saya ini seharusnya nih udah masuk Puslatda di Jatim ini bulan Agustus loh. Ini mau ngomong udah jadwal platda mereka di Jatim. Puslatda bulan Agustus, saya ini seharusnya nerima uang pembina 15 juta. Bang, ini nggak belum. Artinya apa? Dalam proses pembinaan Jawa Timur sana, ya tahu juga. Aduh, ya gimana? Apa makanya saya bilang saya jujur Bang ya. Saya nggak apa ya? Saya mungkin sholat juga berdoa Allah ada yang lebih tahu semuanya saya bicara tentang hidup saya. Ya alhamdulillah. Saya juga sekarang juga tiap bulan saya dapat undangan juri Gespus karena saya juga senang bergaul sampai diundang ke Timor Leste. Bulan 3 besok saya di Timor Leste nih. Timor Leste sama Morotai. Akhir bulan ini di Dumai. Nah, alhamdulillah karena itu tadi, nggak ada orang yang perhatiin saya di Sumatera Barat, saya tetap akan menggaungkan nama Sumbar keluar. Lebih Bang. Yang lain, biarlah yang lain gitu. Ya ini mau ngomong Pak, kalau kita sebagai orang Minang mungkin ya malu itulah. Saya nih ya, mungkin ada kembaran saya lagi. Saya malu loh jadi orang Sumatera Barat sama Iwan Samurai itu misalnya. Saya tetap akan mengharumkan nama Sumatera Barat di luar. Ya saya bilang tadi kan. Kita bicara dulu kok kontraknya bagaimana, dan saya juga berharap nggak harus di sana gitu, karena saya harus melatih juga adik-adik yang cikal bakal pengganti saya untuk Sumatera Barat di sini. Nah, itu aja. Sudah sebegitu parahnya kan, Bang Iwan? Mungkin ketika daerah lain memberikan penghargaan dan apresiasi ya. Penghargaan apresiasi persiapan sudah sejak Agustus yang lalu. Pertengahan Agustus 2022 mereka persiapan untuk PON 2024. Abang mungkin tidak tahu ya, di daerah-daerah ketika ada berita Iwan Samurai PON dapat emas di Sumatera Barat, itu kebanggaannya tersalurkan oleh abang lah Bang. Benar, walaupun tidak kenal seorang Iwan Samurai begitulah. Saya membuktikan berarti. Wow, saya ingin kenal suatu ketika dengan Bang Iwan Samurai karena mengharumkan nama daerah saya tingkat nasional. Di mana ketemunya Bang? Hari ini ketemunya kan, dan saya terharu sekali. Ya. Dan sebagai saya kaget juga ya kok sejauh ini. Oke, Om Camek. Siap Bang. Saya pikir ini salah satu potret ya ketidakpiawaian, boleh katakan seperti itu ya, ketangkapan lah apa namanya. Karena memang perlu butuh SOP juga. Apalagi teman saya yang namanya Hidayat di sana itu di Komisi Bidang Olahraga begitu kan, telat mendapatkan informasi ini dan tidak juga berbuat apa-apa, itu menjadi beban moral. Dan
saya tahu Bang. Saya menangkap ideologinya ada, saya menangkap kecintaan daerahnya ada begitu. Tapi memang kebutuhan ini tidak bisa kita juga kompromikan juga. Suplemen telur aja 20.000, 20.000 satu hari. Bang. Abang bisa terharu kan? Masih ada rasa, Bang. Ada sebagian orang menyebut berkata seperti ini. Ya udah, itu kan pilihan dia gitu. Gampang sekali bisa. Ada yang ngomong. Ada, Bang. Nggak menarik gitu, Bang. Saya pikir dia orang sosok yang tidak tepat untuk mengurus dunia olahraga ini. Itu ngerti nggak gitu? Gitu. Kalau dia seperti itu. Kita aja sebagai atlet gimana ya? Terombang ambing, aduh Sumatera Barat, nah, kayak gitu lah. Tapi gimana pilihan? Harapan saya itu Pak. Ya gimana kira-kira Bang Iwan ya? Tentu juga siapapun nanti yang jadi pengurus olahraga, jangan sampai terulang hal seperti ini. Bercontoh lah, jangan sampai terulang lagi hal-hal yang seperti ke saya ini. Kasihan perjuangan atlet. Mungkin Bang Camat sebagai wartawan gitu. Beliau yang selalu ikut terjun melihat atlet latihan sampai ada yang patah-patah, yang berdarah. Ya kita bukan tidak luput dari masalah uang, iya kan? Uang bukanlah hal segalanya gitu. Tapi kita butuh itu untuk menjalani ke puncaknya gitu loh. Betul. Ini masih belum begitulah. Ada olahraga yang lebih mahal, ya kan? Itu dibiayai oleh orang kan? Fasilitas olahraga. Ada alat olahraganya itu fasi Bang. Itu dengan olahraga dirgantara dengan keresikoan yang nyawa Bang. Atlet kita di PON 2016 pernah hilang Bang, dan itu viral di secara nasional. Hilang di udara itu, hilang kontak. Teguh ini yang Bang Iwan coba ditampilkan, beliau ini juga kebanggaan kita juga. Beberapa cuplikan berita ya, nih PON 20 Papua 21 Iwan Samurai Binaraga menjadikan 3 medali emas untuk Sumbar. Wow, yang hal-hal yang seperti ini di PON 2024 kemanakah emas tersebut? Saya punya datanya. Binaragawan Sumbar Iwan Samurai hat-trick medali emas PON. Saya pikir sebuah prestasi tidak sembarang orang bisa. Tidak sembarang atlet kalau tidak konsisten dan komit dengan jalur dan berdisiplin itu. Nah, karena dia bukan ini wajah saya ini yang jadi viral banget kemarin, Pak. Wajah kesedihan. Sempat viral di waktu itu. Pak, itu sempat viral. Jadi ada orang Papua, dia menchat saya itu dia buat caption di Facebook. Iya. Dia melihat wajah saya sangat sedih. Dia membuat berita itu panjang sekali. Benar-benar. Melihat foto, nampak kesedihan seorang Iwan Samurai di foto ini. Beliau berjuang untuk mengharumkan nama Sumatera Barat dengan dana udah sampai bukan air mata, udah darah, dia bilang gitu, dia cerita. Tapi kenapa mereka, woi bangun kalian, dia bilang gitu. Gak ada hati nurani kalian buat kayak gitu mereka begini. Mamang murung kali wajah. Saya juga lihat. Padahal ini emas loh ini kan. Dan beritanya berita nasional Bang, berita nasional Bang. Iya dong. Saya masih ingat nih. Artinya kan kepilih ya, merasakan juga terasa juga. Iya, beliau. Kenapa enggak langsung aja ke Papua? Dia bilang gitu. Saya kaget lihat foto ini, benar-benar. Aduh, ini yang lain kalau ada ini. Nah, itu dia ini yang ini Bang. Ini meski harus 1,5 miliar. Tragis Bang. Ada banyak atlet yang bertahan kayak Abang, Bang. Saya apresiasi sekali ini. Oke, Cabe, kira-kira ini kan kalau bisa ini menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh stakeholder dan komponen. Apakah pemerintah daerah, apakah juga dari DPRD-nya, apa juga dari pengurus olahraga, praktisi olahraga, pemerhati olahraga. Apa yang mesti? Sudah saatnya kita duduk bersama. Oke. Saya suka dengan bahasa Bang, apa namanya? Pahit. Apa namanya? Pahit adalah obat, opo-opo adalah virus jahat. Oke. Saya ini dia. Biarlah opo-opo adalah virus jahat. Saya biarlah ngomongnya pahit Bang gitu lah. Saya ngomongnya pahit Bang. Secara fase, secara tahapan,
Oke, kita bicara nanti bagi soal way out ya. Semoga itu tidak menjadi opo-opo. Oke. Itu menjadi obat, menjadi hal yang pahit yang jadi obat. Iya. Secara tahapan kita sudah di titik nadir, Bang, untuk persiapan. Seperti yang Iwan sampaikan tadi. Iya. Jawa Timur sejak Agustus lalu tuh sudah Puslatda. pemusatan latihan daerah. Kita Agustus 2022 masih bergaruk-garuk, Bang. Oke? Nah, artinya apa? Itu fase sudah tidak ideal dalam untuk mempersiapkan capaian emas. Karena 8 emas kemarin itu, Bang, catatannya, Bang, 3 itu udah keluar, Bang. Oke, kita bicara pahit, Bang, ya. 3 sudah keluar. 1 itu 2 lagi sedang dibujuk. Tinggal 3. Tinggal 3. Itu ada Aerosport 2, kemudian Silat 1. Nah, itulah Selesai, aset yang kita punya, Bang. 3. Dan tidak Dan dalam tahapan itu ya entah bagaimana mereka mempersiapkan, saya pikir amazing juga gitu. Itu poinnya, Bang, ya. Jadi itu kondisi pahit. Karena dalam proses persiapan mereka mulai dari low impact gitu loh, middle impact, high impact. Yes. Nah, tahapan-tahapan itu ada fase, ada konsekuensi gitu. Nah, kata Iwan tadi mulai mungkin menjelang high-nya nanti, high levelnya nanti itu mungkin tiap hari dah udah nggak boleh lepas dari alat itu kan, Iwan. Nah, itu persiapan. Artinya apa? Abang nanya dari jalan keluar. Kita berharap nanti Abang sampaikan ke DPRD Sumbar, panggil mereka semua, Bang. Kita ngomong terbuka. Apa adanya, jangan ada dusta lagi. Ya, benar. Sudahi bicara titipan-titipan, fokuslah ke sini. Sudahi bicara itu gitu. Jangan menolak-nolak mengatakan, oh enggak ada. Sudah. Kita sudah sama-sama tahu. close. Abang panggil, abang dudukkan, rembukkan, kita ngomong terbuka, ayo kita mungkin abang kasih fase gitu. Oke. Setengah jam pertama, Ya. 1 jam pertama, silakan saling serang. Silakan buka semuanya di sini. Apa yang Anda lakukan selama ini. Oke? Nah, di situ mulai saat itu buat kesepahaman. Mulailah lakukan. Bangunlah fase persiapan. Karena, Bang, ini sudah bulan bulan Januari ya. Januari, pertengahan Januari. Dan perlu Abang catatkan sebagai catatan. Nggak cukup 1 tahun lagi loh. Nggak cukup 1 tahun. Salah, Bang. Iya. Nggak cukup, iya betul. Iya, untuk prapon. Nggak cukup 1 tahun untuk prapon, Prapon Bang. loh. Iya. Jangan dikira orang yang berangkat pon itu setiap orang yang kita tunjuk bisa berangkat. Tidak, Bang. Mereka harus melewati fase seleksi dulu, Bang. Iya, seleksi. Itu yang membedakan para pom sebelumnya. Sama, Bang. Sama ya? Iya. Oke. Nggak asal berangkat. Nggak boleh gitu ya? Ya. Jadi mereka yang lolos pon itu adalah di Kejurnas itu minimal sampai peringkat 6. Iya. Dia prapon dulu. Prapon. Nah, Betul. itu ibaratnya mengambil tiket lah buat Ya, pon. Betul. Ada tahapan-tahapannya. Ya. Oke. Ada porwheel. Jaraknya setahun. Ya. Ada porwheel. Ya. Porwheel tuh yang bisa lolos dalam grade-grade sebelumnya hanya peraih emas. Perak, perunggu nggak laku. Oh. Karena apa? Persaingan di tingkat porwheel tidak selevel dengan persaingan di tingkat nasional yang 38 provinsi. Karena porwheel hanya ada 10 provinsi. Dan aset atlet yang ada di tingkat Sumatera ini tidak sama dengan atlet yang ada di Jawa. Baik. Waktu udah dekat banget. Ya. Menurut saya ini bulan 10 orang Oke. udah prapon loh. Baik. Terakhir kepada Bang Iwan Samurai. Siap, Bang. Sebagai orang tua yang lahir di Baso Agam, punya darah Sumatera Barat, walaupun lahir di Duri Riau ya, tapi cikal bakalnya ada Sumatera Barat. Apa pesan dan harapan Bang Iwan ini, Bang Iwan Samurai, terkait pembangunan olahraga Sumatera Barat ke depannya gitu? Silakan, Bang. Kalau buat teman-teman atlet, jangan patah semangat. Siap. Terus latihan, tunjukkan dedikasi latihan kalian. Karena kerja keras tidak mengkhianati hasil. Siap. Terus yang kedua, buat para petinggi olahraga maupun pengurus umumnya, saya berharap, ini maaf ngomong, yang namanya
di KONI itu kerja kan apa ya? Nggak semacam kerja, Pak. Ya. Tidak masuk jam 8 pulangnya 4, Ya, seperti itu kerjanya ya. kan. Jadi ya disesuaikanlah apa kebutuhan, apa keluhan atlet itu, ditampung, diajak ngomong. Apalagi sekarang dunia udah canggih kan, media sosial bisa bikin grup dan macam-macam, mungkin tahu sendiri. Kita punya ada grup di sana. Udah banyak keluhan. Saya aja nggak tahan tuh ngelihat loh. Kenapa nggak secepat direspon gitu loh? Kenapa lagi berleha-leha? Waktu udah mau dekat. Kasihan banget loh. Gitu. Sayang. Saya takut nanti PON nanti Sumatera Barat terpuruk loh, jujur. Mungkin Bang Camat termasuk juga jadi catatan ya, atlet-atlet berprestasi kita yang mungkin dipinang oleh daerah lain. Sesungguhnya mereka tidak muluk-muluk juga. Benar. Tapi yang hak mereka. Nah itu aja. Hak mereka. Terus apa yang dijanjikan? Itu aja. Soalnya soal kejanjian sedikit Bang ya. Soal janji Bang ya. 8 medali emas, malah saya dalam tanda kutip berharap ini Bang, beban. minum kopinya Bang. Siap. Ini nanti kita Bang. Sebenarnya karena beban semakin sedikit gitu kan, 8 medali emas gitu kan. Gampang mencarikannya gitu loh. Oke. Ada nama atlet dulu Martinel Priastuti. Ya. Karate emas, SEA Games emas, PON masuk terselamatkan. Ada namanya Robi Chandra, tinju terselamatkan. Ada namanya yang Sinov, Kempo masuk terselamatkan. Ada namanya dulu Arizal terselamatkan. Terselamatkan masuk ke PDAM. Artinya kan pihak yang berwenang saat itu akalnya panjang. Ada panjang. Dalam bentuk perhatiannya kan, ada perhatiannya. Dicarikan jalan gitu loh. Om Camat, ngomong-ngomong pengurus KONI ini bergaji ya? Nggak ada gaji, Bang. Nggak ada gaji ya? Nggak ada gaji ya? Itu yang harus dicatat. Boleh Bang cek. Nah, sekarang berbicara masalah gaji ini, maaf ya Bang ya. Maaf ya Bang ya. Iya. Kenapa ini maaf ya, saya dual konteks saya sebagai atlet ya. Bilang nggak ada gaji, kenapa ngotot juga ingin jadi pengurus? Apa masalahnya sekarang? Antitesanya iya kan? Nah, sama kenapa? juga ada BUMD di dirutnya rugi terus. Persoalannya, lu kenapa bertahannya di dirut terus gitu kan? Ada BUMD seperti itu. Ya ada cerita lagi gitu. Terakhir nih, mau ke sini, Bang Iwan. Ya. Apalagi cita-citanya yang belum tercapai nih, Bang Iwan? Sekarang saya saya bilang tadi ya, Allah itu dekat dengan saya. Saya sekarang mungkin ya dibukakan. Dulu saya memang ya di zona aman Bang. Saya nggak mikirin mau usaha apa itu segala macam, karena saya dari gaji BA saya dari alat, dari suplemen aja ya mau kan saya bilang. Boleh. Sebelum pandemi saya dapat uang 50 juta. Wow. Nah, nggak ada kepikir buat usaha, tapi akhirnya semua di balik keterpurukan semuanya ada hikmahnya. Betul. Nah, pasti ada hikmah. Pakat. Nah, hikmahnya sekarang. Jadi saya sekarang agak senang dikit. Alhamdulillah saya udah punya fitness. Walaupun saya merangkak bukan Pertamina dari nol ya. Kita mulai dari minus ini. Itu sebenarnya kendala saya. Kendala saya. Kenapa saya kenapa saya memutuskan untuk pindah, yaitu kalau saya bertahan di sini kan apa saya bayar angsuran sementara teman udah baik sekali sama saya loh. 1,547 sekian saya alat loh. Dikasih aja. Nah, bantu karena dia sangat fight sama saya gitu loh. Luar biasa gitu. Itulah satu kendala. Nah, tapi jadi alhamdulillah ya ini selesai nanti ya. Harapan saya juga mau buka gym lagi nanti di Pekanbaru atau di Jambi. Saya udah lihat, tapi saya mungkin cari orang yang mau franchise gitu. Jakarta mungkin. Jadi abang siap ya, walaupun di mana juga abang berkiprah, tetap Sumbar tidak akan tinggal ya. Oh enggak, maka saya bilang Tua Sakato Sumatera Barat itu ada di dalam hati. Wow. Enggak bakal. Maka tidak ada ibadah dalam hati. Ya. Siap. Ada cita-citanya mau masuk dalam arena Olimpiade? Pasti dong. Mungkin gini lah Pak. Gimana nih Bang? Saya ini kan dari komite Komite Olimpiade, kemarin saya dapat info bahwasanya cabang olahraga binaraga ini umur dibatasi. Jadi maka saya bilang saya sekali ini lagi main. Dan mungkin saya mau main di pro-nya lagi. Pro-nya? Ya. Wow.
profesionalnya. Banyak cuan juga di sana itu. Mudah-mudahan niat Bang Om Iwan Samurai tercapai, dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan juga apa yang menjadi polemik ya terkait persoalan seorang Iwan Samurai, ternyata beliau kita sampaikan juga. Tidak muluk-muluk, kebutuhannya jelas juga seperti itu. Tapi yang lebih dominan adalah mengharumkan daerah Sumatera Barat. Tua Sakatu itu ada di hati saya. Ya Om Jamai ya. Bukan di dada. Bukan di dada, di hatiku gitu. Bang Iwan Samurai, Om, terima kasih sekali lagi telah hadir di channel Kopi Pahit Hidayat. Juga Om Jamai, teruslah menyuarakan kebenaran. Itulah ikhtiar kita bersama-sama, dan yakinlah Tuhan itu tidak akan tidur. Benar. Dan saya yakin juga apa prosesi yang Abang jalani ini dan akan jalani di Jawa Timur atau Surabaya pasti ada hikmah di balik itu. Amin. Dan itu juga untuk Sumatera Barat, dan semoga doa kita ya Om Jamai ya. Siap sukses dimanapun juga tempat berada. Dan tapi jangan lupa, silakan pergi jauh-jauh, tapi tolong pulang balik. Demikian bincang-bincang kita dengan Camai, reporter olahraga yang senior di Sumatera Barat, termasuk juga ini atlet kebanggaan kita, duta daerah kita, Bang Iwan Samurai, saya panggil seperti itu. Demikian berakhir sudah, kita bertemu di sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke Bang, terima kasih.